Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Di dalam video ini Ibu akan membahas materi tentang faktorisasi atau cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Menurut Ibu, materi ini merupakan materi dasar dan penting yang tidak boleh dilupakan ya, selama kita masih akan belajar matematika di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Oke, langsung saja. Jadi, menurut cara pemfaktorannya, persamaan kuadrat itu terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk ax kuadrat ditambah bx, di mana bisa kita faktorkan menjadi x buka kurung ax ditambah b tutup kurung. Agar lebih paham, silakan perhatikan contoh berikut. Contoh 1, 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Karena kedua suku mengandung x, maka kita keluarkan saja x-nya. Kemudian buka kurung. Selanjutnya, setiap suku kita bagi x. Jadi 2x kuadrat dibagi x, hasilnya 2x. Kemudian tambah 5x dibagi x, hasilnya adalah 5. Kemudian tutup kurung, sama dengan 0. Maka pemfaktoran pun selesai. Contoh 2, x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Nah, caranya sama, kita keluarkan x-nya, kemudian buka kurung, x kuadrat kita bagi x, hasilnya x, dikurang 5x bagi x, hasilnya adalah 5, tutup kurung, sama dengan 0. Nah, bagaimana jika soalnya adalah 6x kuadrat 6x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, pertama, sebelum kita faktorkan, perhatikan koefisiennya di sini 6 dan 8 itu sama-sama bisa dibagi 2, sehingga lebih baik kita bagi 2 saja dulu. Jadi 6x kuadrat dibagi 2, hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian tambah 8x, kita bagi 2 juga, hasilnya 4x sama dengan 0. Nah, setelah kita bagi, baru kita faktorkan. Maka kita keluarkan x-nya. Buka kurung, 3x kuadrat bagi x, hasilnya 3x, ditambah 4x bagi x, hasilnya 4. Tutup kurung, sama dengan 0. Bentuk yang kedua, yaitu bentuk kuadrat dikurang kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat, di mana bentuk seperti ini bisa kita faktorkan menjadi A ditambah B dikali A kurang B. Langsung saja perhatikan contohnya ya. Contoh pertama, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Maka cara pemfaktorannya, akar dari x kuadrat adalah x, ditambah akar dari 9 adalah 3, tutup kurung, kita kali dengan buka kurung lagi, x kurang 3. Jadi angkanya sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Nah, contoh kedua, 4x kuadrat
dikurang 25 sama dengan 0, maka pemfaktorannya akar dari 4x kuadrat adalah 2x ditambah akar dari 25, 5, tutup kurung, buka kurung lagi, 2x kurang 5 sama dengan 0. Contoh satu lagi ya, biar lebih paham. Misalnya 16x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, maka kita faktorkan menjadi akar 16x kuadrat adalah 4x ditambah akar 9, 3, kita kali 4x kurang 3 sama dengan 0. Oke, sudah paham ya? Lanjut ke bentuk ketiga, yaitu bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c. Bisa kita faktorkan menjadi x tambah p dikali x tambah q, di mana syarat dari p dan q ini adalah jika kita kalikan p kali q, hasilnya adalah c atau konstantanya, dan jika kita jumlah p tambah q, hasilnya adalah konstanta x, yaitu b. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1, x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, pertama kita buat x, kita buat kurungnya dulu. Nah, kemudian kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 12 dan jika dijumlah hasilnya minus 7. Maka kita akan mendapat angkanya adalah minus 3 dan minus 4. Ya kan? Minus 3 kita kali minus 4 hasilnya positif 12. Minus 3 ditambah minus 4 hasilnya minus 7 sama dengan 0. Selesai pemfaktorannya. Kemudian contoh lagi, x kuadrat ditambah 9x dikurang 22 sama dengan 0. Caranya sama. Kita buat x kurung, kemudian x kurung sama dengan 0. Nah, cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya minus 22 dan jika dijumlah hasilnya 9. Setelah coba-coba, kita akan mendapatkan bahwa angkanya adalah positif 11 dan minus 2. 11 dikali minus 2 hasilnya minus 22, dan 11 ditambah minus 2 hasilnya adalah plus 9. Oke, paham ya? Satu contoh lagi. Misalnya x kuadrat dikurang 10x dikurang 30. Dikurang 30. Salah, dikurang 39 sama dengan 0. Nah, berarti kita buat x
kurung X kurung sama dengan 0. Nah, kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya negatif 39, jika dijumlah hasilnya minus 10. Berarti kita akan mendapatkan angkanya adalah minus 13 dan positif 3. Minus 13 dikali positif 3 hasilnya minus 39. Minus 13 ditambah 3 hasilnya minus 10. Oke. Lanjut ke bentuk keempat, yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, bentuk ini mirip dengan bentuk ketiga, hanya saja koefisien dari X kuadratnya bukan 1. Nah, cara pemfaktorannya pun berbeda. Metode untuk memfaktorkan bentuk ini yang paling mudah menurut Ibu adalah metode X faktor. Bagaimana metode X faktor itu? Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh 1. 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya, pertama kita buat X, kemudian kita kalikan konstanta X kuadrat, koefisien X kuadrat dengan konstanta. Di sini koefisien X kuadrat adalah 2, konstantanya 5. 2 kali 5, 10. 10 kita letakkan di bagian atas X. Kemudian konstanta X yaitu min 7 kita letakkan di bawah X yang kita gambar tadi. Nah, setelah kita mendapatkan angka 10 di bagian atas X dan min 7 di bagian bawah, kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 10 dan jika dijumlah hasilnya minus 7. Maka kita akan mendapatkan angka minus 5 dan minus 2. Minus 5 kali minus 2 hasilnya positif 10, minus 5 ditambah minus 2 hasilnya minus 7. Nah, setelah itu kita bagi dengan koefisien X kuadrat. Berarti kita bagi 2. Jadi minus 5 per 2 dan minus 2 per 2. Yang bisa disederhanakan, seperti minus 2 per 2 ini, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya menjadi min 1 per 1. Nah, hasil akhir yang kita dapatkan berarti min 5 per 2 dan min 1 per 1. Oke. Untuk bagian penyebut, itu menjadi koefisien X dari faktor yang akan kita cari. Kemudian bagian atas, pembilangnya, itu merupakan pasangan dari X-nya. Jika hasilnya positif, berarti kita tambah. Jika hasilnya negatif, berarti kita kurang. Misalnya minus 5 per 2. 2 menjadi koefisien X, 2X. Kemudian minus 5, karena negatif berarti kita buat jadi kurang 5. Kemudian min 1 per 1. Pembilangnya adalah 1. Itu menjadi koefisien X. 1 biasanya tidak usah ditulis, jadi X saja. Kemudian pembilangnya adalah min 1. Maka kita buat jadi kurang 1. Maka faktor yang kita dapatkan adalah 2X kurang 5 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, udah ya. Contoh kedua, 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 4
sama dengan 0. Caranya sama. Di sini sudah tersedia X-nya. Kemudian kita kalikan koefisien X kuadrat yaitu 3 dengan konstantanya yaitu minus 4. 3 kali minus 4 adalah minus 12. Kita letakkan di bagian atas X. Dan koefisien X yaitu B yaitu 4. Kita letakkan di bawah X. Kemudian kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya minus 12 dan jika dijumlah hasilnya positif 4. Maka kita akan mendapatkan angka 6 dan min 2. 6 kali min 2 min 12. 6 ditambah min 2 adalah 4. Setelah itu kita bagi dengan koefisien X kuadrat yaitu 3. Jadi 6/3 dan min 2/3. 6/3 bisa disederhanakan menjadi 2/1. Maka kita mendapatkan hasil 2/1 dan min 2/3. Sehingga kita bisa menuliskan faktornya untuk 2/1, 1 menjadi koefisien X. Kemudian pembilangnya 2, positif ya, berarti kita tambah 2 kali, kemudian min 2/3, 3 menjadi koefisien X, 3X, bagian pembilangnya adalah min 2, berarti kita buat jadi kurang 2, sama dengan 0. Nah, perhatikan contoh nomor 3. 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, sekilas kita perhatikan di sini koefisien x kuadratnya bukan 1. Jadi masuk ke bentuk yang keempat ini juga, tapi jika kita perhatikan lebih dalam ya, semua koefisien dan konstanta di sini 2, min 10, dan 12 itu semuanya bisa dibagi 2, sehingga kita bagi 2 dulu. Maka 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat, ya kan? Kemudian dikurang 10x dibagi 2 hasilnya 5x. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya menjadi seperti bentuk yang ketiga. Sehingga untuk memfaktorkannya kita tidak perlu menggunakan cara X. Langsung saja X kurung X kurung sama dengan 0. Kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya minus 5. Berarti angkanya adalah min 2 dan min 3. Minus 2 kali minus 3 positif 6, minus 2 ditambah minus 3 adalah minus 5. Oke. Jadi tipsnya, yang pertama kita harus perhatikan dulu apakah persamaan yang kita punya itu masih bisa dibagi. Kalau masih bisa, kita bagikan dulu, kita sederhanakan. Kemudian baru kita faktorkan ya. Nah, keempat bentuk sudah kita bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.